Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri, NPM 009. Di sini saya akan membuat video mengenai konsep dasar etika untuk memenuhi tugas dari Bapak Tri dengan mata kuliah etika profesi. Langsung saja, konsep dasar etika itu ada 4, yaitu nilai, norma, etika, dan moral. Keempat itu saling berkaitan, semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti itu. Lalu di sini juga ada pengertian dari nilai. Di sini ada 2 yang tercantum menurut para ahli semua ya teman-teman. Yang pertama ada nilai ialah sesuatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Lalu ada suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek seperti itu. Yang selanjutnya di sini juga ada pengertian norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Lalu juga ada norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung saksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Di sini juga ada 4 macam-macam dari norma sendiri. Yang pertama ada norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma agama, serta norma hukum. Seperti itu. Di sini juga ada penjelasan serta sanksinya. Dari norma kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang. Nah, sanksi dari norma kesopanan itu dari masyarakat berupa cemoohan, celaan, tawa, pengasingan dari kehidupan sosial dan sejenisnya. Lalu di sini ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksinya terutama dari diri sendiri, misal rasa bersalah seperti itu. Lalu ada norma agama atau norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui nabi atau rasul. Sanksi berupa murka Allah atau siksaan neraka seperti itu. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Sanksinya penjara, seperti itu. Norma hukum punya karakteristik sendiri, yakni berupa sanksi yang tegas dan imperatif jika dibanding dengan norma-norma yang lain, seperti itu. Terus di sini yang selanjutnya ada pengertian dari moral. Nah, di sini moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin berbentuk jamaknya mors, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat seperti itu. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia seperti itu. Dan di sini ada menurut para ahli ada banyak ya teman-teman, di sini sudah dicantumkan. Lalu yang selanjutnya itu ada pembagian moral. Pembagian moral itu ada 2, moral umum dan moral khusus seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian etika seperti itu. Etika berasal dari bahasa Yunani ya, ethos seperti itu. Lalu di sini juga menurut para ahli juga banyak sekali dicantumkan ya teman-teman. Jadi modul ini juga sangat lengkap. Di sini saya akan menyebutkan pengertiannya beberapa aja. Di sini etika adalah nilai, moral, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang seperti itu.
Lalu di sini juga ada contoh etika. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertamu. Terus ada cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sering kita jumpai teman-teman. Kita sering membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh ya teman-teman. Harus pada tempatnya. Seperti itu. Lalu ada meminta maaf atau melakukan kesalahan. Nah, jadi meminta maaf saat melakukan kesalahan ini juga sangat penting ya teman-teman bagi kita seperti itu. Terus ada makna menggunakan tangan kanan. Makan maksudnya. Makan menggunakan tangan kanan seperti itu juga etika yang sangat penting, kita makan menggunakan tangan kanan seperti itu. Lalu membungkukkan badan ketika sedang lewat atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama orang lebih tua. Jadi ini dengan rasa lebih menghormati orang yang lebih tua gitu. Jadi kalau jalan di depan orang yang lebih tua, kita cenderung membungkukkan diri seperti itu. Itu adalah rasa menghormati seperti itu. Nah, di sini hubungan dari nilai, norma, moral, dan etika sendiri itu sikap dan perilaku manusia seperti itu. Itu sangat saling berkaitan ya teman-teman. Terus di sini juga ada manfaat kita mempelajari dari 4 nilai tadi. Nilai, norma, etika, dan moral. Di sini kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Terus kita lebih toleransi, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak seperti itu. Lalu ada kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain seperti itu. Terus kita lebih tanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya seperti itu. Terus yang terakhir kita dapat meningkatkan profesionalitas kita seperti itu. Lalu di sini juga ada macam-macam etika. Di sini ada 2. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai seperti itu. Lalu yang kedua itu ada etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu teman-teman. Nah, di sini etika dibagi menjadi 2. Tadi di atas juga sudah dijelaskan, ada etika umum dan etika khusus seperti itu. Langsung saja di sini dari etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan seperti itu. Itu sangat penting juga etika umum itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terus di sini ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan seperti itu. Lalu di sini ada etika khusus dibagi menjadi 2. Nah, etika khusus itu ada etika individual sama etika sosial, di mana etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan prinsip manusia terhadap dirinya sendiri. Lalu etika sosial sendiri yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat seperti itu. Terus di sini ada etika sosial meliputi banyak bidang antara lain. Yang pertama, sikap terhadap sesama. Yang kedua, etika keluarga. Yang ketiga, etika profesi. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Dan terakhir yaitu etika ideologi seperti itu. Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial seperti itu.